Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Hakim, pemegang pena kejujuran yang Allah muliakan, segenap panitia pelaksana lomba yang penuh semangat dan penuh penyemangat, serta seluruh peserta lomba dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jalan-jalan ke Pasar Turi, jalan-jalannya Barbabah. Perkenalkan Dewan Juri, insya Allah saya calon juara pertama. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Santri Melek Teknologi, Iman Tetap Berdiri. Berbicara mengenai santri di Indonesia, maka kita tak bisa lepas dari salah satu momen bersejarah yang menggema, sebuah seruan agung, yaitu resolusi jihad yang dikumandangkan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi yang menyeru umat Islam, wabil khusus para santri, untuk berjihad membela kemerdekaan bangsa dari penjajahan, yang mana kemudian momen bersejarah ini pun diperingati sebagai Hari Santri Nasional, sebagai pengingat akan perjuangan para santri yang memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan negeri ini. Dapat kita saksikan bersama saudaraku bahwa api resolusi jihad tidak padam begitu saja. Ia justru menjelma menjadi bara api yang menyulut dahsyatnya peristiwa 10 November 1945. Peristiwa di mana Bung Tomo membakar semangat para pejuang dengan takbirnya. Peristiwa yang hingga kini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Maka tak diragukan lagi, dengan berbekal ilmu dan takwa, santri tidak hanya menjadi garda terdepan di medan juang, melainkan juga menjadi penjaga moral dan etika bangsa di tengah derasnya arus zaman. Mereka hadir sebagai agen pencerahan dan pembawa kemaslahatan, memastikan nilai-nilai luhur Islam terimplementasi di setiap aspek kehidupan. Namun sayang beribu sayang saudaraku, santri hari ini dihadapkan pada ujian, rintangan, dan tantangan yang tak ringan. Mengapa? Karena ujian terberatnya justru berada dalam genggaman tangannya. Gadget dan internet menjadi ujian yang hebat dan dahsyat bagi keimanan, kepribadian, serta prestasi dalam hidupnya. Belum lagi fenomena tawuran, seks bebas, dan sepak terjang narkoba yang semakin menggila. Ke Istanbul beli bakwan. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai santri untuk menampilkan wajah Islami di era teknologi saat ini? Saya singkat jawaban saya menjadi oleh Romeni. Oleh yang pertama yaitu oleksi. Oleksi ialah olah dan refleksikan niat sebelum terkoneksi, dengan cara mengkoneksikan diri kita terlebih dahulu kepada Allah sebelum kita terkoneksi dengan dunia maya. Rombak waktumu, bukan waktu yang merombakmu. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita dalam sabdanya, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, ni'mah sihah wal faragh. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sejatinya di era digital ini kita tidak kekurangan ilmu, tetapi kurang pengaturan waktu. Dunia maya dapat menjadi ladang pahala, tapi juga berpotensi menjadi jurang dosa, tergantung siapa yang mengatur siapa. Menjadi bijak dengan menyaring sebelum sharing. Santri harus menjadi penjaga hati dan penjaga narasi dengan cara saring sebelum sharing. Nyalakan cahaya dan jangan hanya melihat cahaya. Di tengah perkembangan zaman ini, jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah pembawa makna dengan menyebar ilmu yang kita punya guna memerangi gelapnya dunia maya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu untuk berperang, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu ialah baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 41. Saudaraku, ayat ini menjadi dasar yang mempertegas bahwa jihad yang diserukan bukan hanya sebatas perang fisik. Maka hari ini
bentuk perjuangan kita boleh berbeda, karena medan pertempuran yang kita hadapi pun tentu tak selalu sama. Tentu jangan lagi berharap dapat berpartisipasi mengucurkan darah kita dalam tonggak-tonggak kejayaan Islam yang telah dipancangkan di medan Badar yang penuh kenangan. Jangan lagi berharap dapat mengangkat bambu runcing seperti saat resolusi jihad dikumandangkan. Jangan, karena semua itu telah berlalu. Medan pertempuran yang kita hadapi sekarang ini pun tak kalah hebatnya dari perang Badar dan tak kalah dahsyatnya dari perang Uhud. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah, melainkan perang akidah, perang ideologi, dan perang keyakinan. Ketahuilah saudaraku bahwa perjuangan tidak selalu berupa perang, tapi akan selalu menuntut pengorbanan. Maka kita sebagai santri, mari kita hiasi diri dengan ilmu pengetahuan. Kita baca dan renungi makna yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga bidang apapun yang akan kita tekuni nantinya, kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya. Jikalau kita ingin menjadi dokter, maka jadilah dokter yang berjiwa Qur'ani. Jika kita ingin menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang berjiwa Qur'ani. Jika kita ingin menjadi pengusaha, maka jadilah pengusaha yang berkarakter Qur'ani. Sehingga akan lahir dokter-dokter yang lebih mementingkan nyawa ketimbang harta. Akan lahir sufi-sufi berdasi yang tangannya gemar untuk bersedekah. Akan lahir para pemimpin yang adil dan bijaksana yang membawa rakyatnya menuju kedamaian dan kesejahteraan. Sehingga terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka saudaraku, sebelum kita akrab dengan smartphone, akrabkan dulu diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menyikapi zaman dengan iman. Bersiaplah, karena telah tiba saatnya bagi kita untuk membawa kapak Ibrahim guna menghancurkan berhala-berhala cinta dunia yang dipuja dalam diri manusia. Semoga Allah menjadikan kita dan seluruh santri menjadi santri yang kuat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jomblo sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.